Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Al-Quran yang saya banggakan, dan semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI pada pokok bahasan kata dalam bahasa Al-Quran. Bagi Anda yang belum mengenal metode ini, silakan Anda mengunjungi channel ini pada pembahasan pengantar metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI. Linknya kami akan sertakan dalam kolom deskripsi. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa metode ini membahas tentang akar kata, frasa, kalimat, ayat-ayat, dan surah-surah dalam bahasa Al-Quran. Sebelumnya saya sudah membahas tentang akar kata dengan menggunakan metode ini. Bagi Anda yang belum mengikuti pembahasan akar kata ini, silakan mengunjungi channel ini dalam pembahasan akar kata dalam bahasa Al-Quran. Linknya kami akan sertakan pada kolom deskripsi. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kata dalam bahasa Al-Quran. Untuk mengenali kata dalam bahasa Al-Quran, kita harus memahami terlebih dahulu akar kata yang ada di dalam bahasa Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan kata dalam bahasa Al-Quran? Kata adalah satuan ucapan yang bermakna. Kata adalah bagian terkecil dari suatu kalimat. Dan kata terdiri atas kata benda, kata kerja, atau kata partikel. Kata benda dan kata kerja terikat pada akar kata. Kata memiliki fungsi bisa sebagai subjek, predikat, objek, maupun keterangan di dalam bahasa Al-Quran. Karena itu, fungsi kata dalam bahasa Al-Quran itu sangat penting untuk kita ketahui. Berikut contoh pengelompokan kata menurut kategori kata benda, kata kerja, atau partikel. Saya mencontohkan sebuah ayat yang sering kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana kelompoknya? A'udzu kata kerja, bi kata partikel, Allahi kata benda, bina kata partikel, asyaitoni kata benda, ar-rajimi kata benda. Nah, ini harus kita pahami dalam setiap ayat dalam Al-Quran. Kelompok kata apa yang ada di dalam ayat tersebut. Selanjutnya saya akan membahas fungsi kata dalam bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran secara tekstual berada dalam ayat-ayat Al-Quran. Fungsi kata benda bisa sebagai subjek, objek, predikat, keterangan penyerta, sifat, pengganti, atau penegas, dan lain-lain. Fungsi kata kerja menunjukkan aksi atau kegiatan atau perbuatan yang terkait dengan subjek atau objek. Fungsi kata partikel bisa sebagai penghubung, penegas, pengatur baris akhir, pemberi makna tambahan. Karena fungsi kata ini sangat penting di dalam memahami bahasa Al-Quran, maka topik-topik ini kita akan bahas secara khusus pada pembahasan selanjutnya. Berapa jumlah kata dalam bahasa Al-Quran? Menurut ChatGPT, DeepSeek, Qwen, dan lain-lain menemukan bahwa ada 77.439 kata dalam bahasa Al-Quran. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan tentang akar kata sebelumnya, ditemukan bahwa jumlah akar kata hanya sekitar 2000-an. Nah, kalau kita kaitkan dengan jumlah kata, maka satu akar kata
mewakili kurang lebih 35 kata dalam bahasa Al-Quran. Karena itu sangat penting kita mengenali akar kata dengan baik dalam bahasa Al-Quran. Tips meminta AI menentukan kategori kata dalam bahasa Al-Quran. Pertama, aktifkan internet dan aplikasi atau platform AI di HP Android Anda. Bisa ChatGPT, DeepSeek, Qwen, dan lain-lain. Kedua, pilih aplikasi AI yang ingin Anda gunakan. Ketiga, minta AI mencarikan kata dalam Al-Quran, surah, ayat, dan kategori kata dari ayat tersebut. Keempat, periksa kebenaran ayat dari AI. Jika benar, hasil pengelompokan katanya ditampilkan dalam format tabel setelah ayat tersebut. Berikut saya ingin mendemokan tips meminta AI menentukan kategori kata dalam bahasa Al-Quran. Pertama, aktifkan internet dan aplikasi atau platform AI di HP Android atau di komputer Anda. Misalnya ChatGPT, DeepSeek, Qwen, dan lain-lain. Di sini saya hanya ingin mendemokan menggunakan HP Android saya. Nah, bila Anda belum memilikinya dan Anda belum tahu caranya, silakan meminta pada anak-anak SMP atau siswa SMA untuk membantu. Berikut, pilih aplikasi AI yang ingin Anda gunakan dengan cara menggeser layar HP Android Anda ke kiri atau ke kanan atau ke atas sampai ketemu aplikasi AI yang ingin Anda gunakan. Saya akan menggunakan ChatGPT. Nah, di sini sudah ada ChatGPT di baris kedua, kolom keempat. DeepSeek juga ada di sini. Saya pilih ChatGPT. Nah, setelah aktif, saya membuka obrolan baru di sini. Nah, bagi Anda yang masih berbahasa selain Indonesia, Anda bisa mengubahnya ke Indonesia. Kalau tidak tahu caranya, minta sama anak atau siswa SMP atau SMA yang ada di sekitar Anda. Di sini ada tersedia tempat atau kotak bertanya, tanyakan apa saja. Nah, biasakan kalau Anda mau meminta AI menjawab keinginan Anda, persiapkan dulu kata atau kalimat yang bisa membantu untuk AI carikan sesuai kebutuhan Anda. Nah, di sini saya sudah siapkan permintaan untuk kategori kata ini. Nah, di sini ada Anda ahli nahu dan saraf. Ahli nahu dan saraf itu adalah orang yang menguasai tata bahasa Arab dengan benar. Tolong tentukan kategori kata. Saya sebutkan di sini kata benda, kata kerja, atau kata partikel di dalam Al-Quran. Ini untuk memudahkan bahwa yang saya minta itu hanya kata benda, atau kata kerja, atau kata partikel dari ayat tersebut. Surah dan ayatnya harus jelas. Nah, di sini surah 2 artinya surah Al-Baqarah ayat 8. Jangan menggunakan istilah dalam bahasa Arab. Artinya, karena kita belum mengerti bahasa Arab dengan baik, maka cukup bahasa Indonesianya saja yang ditampilkan nantinya. Buat dalam format tabel lengkap dengan artinya ya. Nah, artinya nanti struktur atau kategori kata itu dibuat dalam format tabel. Lalu kita memajukan pertanyaan dengan memencet tanda panah yang ada di sebelah kanan bawah. Gini. Nah, ini sudah ada. Nah, kita cek dulu apakah ayat yang diberikan sudah benar. Wa minan nasi may yaqulu amanna dan seterusnya. Ini sudah benar, surah Al-Baqarah ayat 8. Nah, di bawahnya kita lihat ada tabel. Tabelnya terdiri dari kata Arabnya, artinya, dan kategori katanya. Ini ada 3 kolomnya. Nah, wa dan
kategori kata partikel. Min, partikel. Nasi, an-nasi, juga kata benda, dan seterusnya. Jadi, AI bisa membantu kita untuk menemukan pola-pola itu kalau kita masih pemula atau belum tahu cara menentukan kategori kata yang ada di dalam ayat Al-Quran yang kita ingin ketahui kategori katanya. Nah, saya kira mudah-mudahan ini bisa membantu Anda, khususnya pada para pembelajar bahasa Al-Quran pemula, untuk mempelajari lebih lanjut Al-Quran ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Berikut contoh kategori kata bahasa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, AI menemukan an-nasi, man, Allahi, al-yaumi, al-akhiri, hum, mu'minin. Itu adalah kategori kata benda. Kemudian yaqulu amanna, itu adalah kategori kata kerja. Wa, mina, bi, wa, bi, wa, ma, bi adalah kategori partikel. Nah, secara keseluruhan kita bisa lihat kategori seperti ini. Wa partikel, mina partikel, an-nasi benda, man benda, yaqulu kerja, amanna kata kerja, bi partikel, Allahi kata benda, wa partikel, bi partikel, al-yaumi kata benda, al-akhiri kata benda, wa partikel, ma partikel, hum kata benda, bi partikel, mu'minin kata benda. Jadi semua terdeteksi oleh AI. Contoh berikutnya kategori kata dalam bahasa Al-Quran surah 112 Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. AI menemukan bahwa huwa Allahu ahadun, Allahu samadun, lahu kufuwan ahadun termasuk dalam kategori kata benda. Qul yalid yulad yakun termasuk dalam kategori kata kerja. Lam wa lam la termasuk dalam kategori kata partikel. Secara keseluruhan, kul, huwa, dan seterusnya bisa dilihat pengelompokannya. Dan kalau kita perhatikan, kata benda, kata kerja, dan partikel juga bermacam-macam. Untuk itu, insya Allah kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya secara terpisah. Sebagai kesimpulan dalam pembahasan kita, bahwa kata adalah komponen utama suatu ayat dalam bahasa Al-Quran. AI sebagai aplikasi kecerdasan buatan dapat menjadi mitra kita mempelajari kata dalam bahasa Al-Quran kapan saja dan di mana saja selama kita mempunyai akses internet. Hasbi Classrooms adalah channel yang dedikasikan untuk Anda yang ingin belajar Al-Quran dengan metode ini. Sebagai penutup dan ucapan terima kasih kami, semoga pembahasan kata dalam bahasa Al-Quran berbasis AI ini mempermudah para pencinta Al-Quran untuk mengikuti topik-topik lainnya pada channel ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya mengikuti channel ini. Jangan lupa bagikan pembahasan ini khususnya kepada umat Islam. Semoga dengan metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI ini dapat memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.